Selamat datang teman-teman calon mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 3 tahun 2023. Kembali lagi ke channel Guru Hakim Channel, dimana kali ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana sih trik dalam menjawab esai yang harus kita penuhi, yang menjadi salah satu syarat PPG Prajabatan tahun 2023 ini. Baik, sebelumnya perlu kita perhatikan, jika melihat surat edaran yang diterbitkan oleh Ditjen GTK kemarin, bahwa jika kita scroll ke bawah ini teman-teman, poin nomor 5 syarat pendaftaran yaitu harus mengerjakan esai teman-teman. Selain ada biodata diri, data kemahasiswaan bidang studi, data pendukung lainnya atau pengalaman mengikuti pelatihan berorganisasi dan juga mengembangkan orang lain, serta yang nomor 5 ini teman-teman harus menjawab soal esai yang ada yang disediakan di SIM PKB teman-teman. Namun sebelumnya, untuk keberlanjutan channel ini, maka silakan teman-teman untuk like, subscribe, dan komen, dan share juga nanti ke temannya yang lainnya. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat, dapat memberikan gambaran bagi teman-teman dalam menjawab esai dalam PPG Prajabatan kali. Jika kita melihat tampilan di menu awal, ketika teman-teman login ke SIM PKB masing-masing, SIM PKB PPG Prajabatan, dan ke bagian esai, di sini teman-teman bisa melihat terkait dengan petunjuk dalam pengisian esai teman-teman. Nah, petunjuk pengisian esainya di sini ada 5. Yang pertama yaitu jawablah pertanyaan-pertanyaan Anda dengan spesifik dan detail untuk memudahkan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengalaman Anda. Nah, artinya itu teman-teman harus spesifik mungkin dan juga detail dalam membuat esai agar nantinya itu dapat digali informasi oleh para asesor pada saat tes wawancara. Karena esai ini teman-teman akan sudah sinkron atau terkoneksi langsung pada saat nanti teman-teman itu lolos di tahap tes wawancara. Artinya para asesor itu atau para penguji itu akan membuka kembali atau mengeksplor secara mendalam terkait dengan esai yang telah teman-teman buat. Artinya teman-teman tidak bisa membuat esai ini secara sembarangan ya teman-teman. Artinya harus secara detail, sungguh-sungguh, dan juga informasi yang didapat atau informasi yang teman-teman ungkapkan itu harus selengkap-lengkapnya. Nah, petunjuk pengisian yang kedua yaitu terkait dengan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang pernah teman-teman alami dalam pekerjaan ataupun tugas teman-teman sebagai guru ataupun pada saat menjadi mahasiswa sebelum mengikuti PPG ini. Nah, artinya teman-teman itu harus menjawab pertanyaan yang ada atau soal-soal yang disediakan dalam esai ini harus dengan kejadian real teman-teman, tidak boleh bohong, karena kalau bohong itu sangat berbahaya teman-teman. Nanti penguji itu akan mengeksplor lebih dalam lagi apakah jawaban kita itu konsisten ataupun tidak terkait apa yang kita buat. Baik, yang selanjutnya petunjuk pengisian esai yang nomor C yaitu jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan kejadian atau peristiwa yang paling baru atau terkini atau maksimal dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Nah, ini usahakan teman-teman bisa mengingat kembali, cross check kembali terkait dengan kejadian atau peristiwa yang paling baru. Yang maksimal teman-teman itu memiliki pengalaman 3 tahun terakhir. Contohnya dalam mengikuti organisasi, menjadi relawan, dan juga yang lainnya. Nah, petunjuk pengisian yang berikutnya yang nomor D yaitu jawab pertanyaan dengan jujur dan berpikir positif mengenai diri Anda sendiri. Nah, ini jelas teman-teman ya. Tidak mungkin kita menjawab esai itu tidak jujur dan juga mengeksplor orang lain, sedangkan isi dari soal esai ini memang tujuannya untuk mengukur bagaimana diri kita.
Untuk yang terakhir yaitu petunjuk pengisiannya atau yang E, sebelum menekan tombol simpan, nah bacalah kembali jawaban Anda dengan karena jawaban Anda tidak bisa direvisi setelah menekan tombol simpan. Nah, artinya teman-teman ini tidak boleh sembarangan dalam mengerjakan esai ini, karena jika teman-teman telah menyimpan esai yang teman-teman ketikan, yang teman-teman buat terkait dengan soal nomor 1 hingga nomor berikutnya, maka teman-teman tidak akan bisa mengedit lagi. Artinya sudah terkunci, tidak bisa dirubah lagi teman-teman. Maka dari itu saya sarankan sebelum teman-teman menjawab esai di SIM PKB, maka terlebih dahulu alangkah baiknya teman-teman itu ketik di Word ataupun juga di kertas juga boleh kalau memang memungkinkan. Itu lebih baik daripada teman-teman itu tidak ada tidak bisa memperbaiki di kemudian hari karena mesinnya memang langsung menyimpan teman-teman. Nah, mungkin itu solusi yang dapat saya tawarkan. Berikutnya terkait dengan karena esai ini memiliki hubungan nantinya jika teman-teman lolos ke tahap tes wawancara, maka usahakan isi dari esai teman-teman ini menyangkut selain menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal-soal esai yang disediakan. Nah, harus setidaknya itu nanti para asesor atau para juri itu dapat mengeksplor isi dari esai teman-teman itu secara luas atau secara mendalam. Karena apa teman-teman? Karena di dalam wawancara itu ada kriteria kriteria yang digunakan dalam menilai jawaban dari teman-teman, dan otomatis jawaban yang teman-teman berikan itu sudah pasti dasarnya itu dari esai yang teman-teman buat pada saat tes administrasi sekarang ini. Nah, ini berikut terkait dengan standarisasi penilaian terkait tes wawancara teman-teman. Nah, ini kompetensi yang diukur terkait dengan tes wawancara ada 10 teman-teman. Yang pertama yaitu building positive working relationship, yang kedua ada cooking, yang ketiga ada compelling communication, bagaimana teman-teman itu mengungkapkan pengalaman teman-teman itu ke dalam jawaban. Itu nanti akan diuji oleh asesor pada saat tes wawancara. Yang nomor 4 ada continuous learning. Yang berikutnya ada 10 teman-teman yang diukur oleh asesor pada saat tes wawancara terkait dengan esai teman-teman. Ini dia yang berikutnya. Yang nomor 5 yaitu tentang decision making. Nah, bagaimana mampu mengidentifikasi dan memahami masalah peluang dengan mengumpulkan data atau analisa, dan ini artinya bagaimana teman-teman itu mampu menyelesaikan permasalahan. Tentu hal ini, poin ini, kriteria penilaian ini ada di dalam esai teman-teman yang teman-teman buat. Yang terakhir yaitu ada yang keenam itu ada ethical maturity, managing work atau mampu mengatur waktu. Di dalam soal esai itu ada juga terkait dengan managing work. Yang kedelapan itu ada mission atau purpose. Yang kesembilan yaitu ada tentang bagaimana teman-teman itu tetap berupaya membangun fokus positif mencapai tujuan, artinya konsisten atau tidak. Yang terakhir yaitu valuing difference, bekerja secara efektif artinya teman-teman. Nah, baik, lagi kembali kepada tentang pengerjaan esai teman-teman. Kalau di dalam pengerjaan esai, jika kita kembali lagi ke SIM PKB, ini tampilan SIM PKB yang tadi, petunjuk pengisian, kita scroll ke bawah terkait dengan soal esai. Nah, kita bisa lihat ini teman-teman, yang sudah berwarna hitam ini dibandingkan dengan yang lain ini, artinya kita mengerjakannya ini sesuai dengan urutan teman-teman. Soal yang pertama yaitu apa yang memotivasi Anda menjadi seorang guru, apa yang Anda lakukan untuk mewujudkan motivasi tersebut. Nah, jika kita klik ini teman-teman, nah di sini
jika teman-teman perhatikan, di dalam soal A ini terbagi lagi ke dalam anak-anak soal, di mana ada A1, A2, dan A3 teman-teman. Di mana pada soal A1 ini soalnya itu tentang tantangan apa yang Anda hadapi dalam mewujudkan motivasi tersebut, bagaimana Anda mengatasinya. Sedangkan soal yang A2, apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai seorang guru? Jelaskan alasannya dan berikan contoh. Sedangkan A yang ketiga yaitu bagaimana hasil daripada kelebihan yang mendukung peran dan juga motivasi dan Anda tantangan yang apa yang Anda hadapi dan dalam mewujudkan motivasi tersebut. Itu yang ditanyakan dalam soal A3 teman-teman. Jika kita klik lengkapi pada ini teman-teman, di sini sebenarnya sudah ada standarisasi untuk teman-teman dalam mengerjakan esai. Coba perhatikan pada A1 ini, di sini ada ketika kita klik di sini teman, di sini ada isian 100 sampai dengan 500 kata. Artinya teman-teman ini harus menjawab minimal itu 100 kata dalam jawaban yang teman-teman tuangkan dalam soal A1 dan maksimal itu 500 kata teman-teman. Begitu juga jika kita scroll ke bawah terkait dengan soal A2, apa kelebihan yang mendukung Anda sebagai seorang guru? Jelaskan alasannya dan berikan contohnya. Juga jika kita klik teman-teman, ini langsung muncul tulisan isian esai itu minimal 100 kata dan maksimal itu 500 kata. Begitu juga dengan soal A3 teman-teman, ada standarisasinya, yaitu jika kita klik isian esai minimal 50 kata dan maksimal 100 kata teman-teman. Mungkin selanjutnya saya akan memberikan gambaran bagaimana sih menjawab esai soal nomor 1 ini. Apa yang memotivasi Anda menjadi seorang guru? Apa yang Anda lakukan untuk mewujudkan motivasi tersebut? Mungkin saya memberikan gambaran, teman-teman harus menjawab motivasi saya menjadi seorang guru yang pertama berada pada dalam diri saya sendiri. Nah, contohnya seperti itu teman-teman. Dari dalam diri teman-teman itu memang ada dorongan kuat untuk ingin menjadi seorang guru. Dan yang kedua motivasinya yaitu dari luar. Mungkin bisa teman-teman ceritakan terkait dengan lingkungan teman-teman ataupun jurusan teman-teman yang mendukung teman-teman itu untuk menjadi seorang guru. Begitu contohnya teman-teman. Dan apa? Itu mungkin untuk menjawab yang ini teman-teman ya. Dan apa yang Anda lakukan untuk mewujudkan motivasi tersebut? Nah, untuk mewujudkan motivasi tersebut mungkin teman-teman yang pertama, dikarenakan adanya dukungan dalam diri, maka teman-teman itu dengan giat belajar terkait dengan keguruan contohnya. Sehingga yang kedua yaitu dengan hal tersebut teman-teman itu dengan kegigihan yang teman-teman buat yang punya kegigihan yang teman-teman punya itu, sehingga teman-teman itu memilih jurusan keguruan. Begitu contohnya yang teman-teman lakukan seperti mengerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu, selalu disiplin, dan juga tidak pernah menunda-nunda seperti itu. Mungkin itu contoh terkait dengan apa yang memotivasi Anda menjadi seorang guru dan apa yang Anda lakukan untuk mewujudkan motivasi tersebut. Mungkin itu saja teman-teman terkait dengan gambaran soal esai. Jika teman-teman ingin mendapatkan bimbingan langsung terkait dengan pengerjaan esai dan juga tes substantif serta wawancara, mungkin teman-teman bisa menghubungi link di deskripsi ini. Nanti dari pihak kami akan membimbing teman-teman bagaimana agar lolos di PPG Prajabatan, karena anggota kami itu sudah terbukti lolos di PPG Prajabatan gelombang 1 dan gelombang 2. Mungkin itu saja teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, dan share channel ini, karena kedepannya akan terus membahas terkait pendidikan, dalam hal ini PPG Prajabatan, mulai dari pendaftaran, tes, hingga mata kuliah yang apa saja yang ada di dalam PPG Prajabatan. Mungkin itu saja. Tetap semangat dari teman-teman. Salam guru hebat. Mudah-mudahan teman-teman berhasil semua.